lagi bersama Kak Mary di Renungan Sore hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, dan ditundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari pagi, siang, hingga sore hari ini, kami masih boleh sehat, menghirup nafas kehidupan. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena cinta kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di sore hari ini adalah tentang Nabi Nuh. Ada yang sudah pernah dengar ceritanya? Oke, semua pernah pastinya ya mendengar tentang kisah Nabi Nuh. Kisah seorang anak Tuhan yang sangat taat kepada Tuhan. Oke, Kak Mary mau ceritakan kembali ya kepada adik-adik. Sekarang duduk yang manis. Ya, oke? Bumi dipenuhi manusia yang sudah diciptakan Tuhan. Namun, mereka banyak sekali melakukan dosa yang tidak diinginkan Tuhan. Contohnya apa? Kepada teman mau berkelahi, suka berkata yang tidak baik. Itu salah satu yang tidak disukai Tuhan. Akhirnya, Tuhan memutuskan untuk mengirimkan air bah yang akan membuat atau menyapu bersih manusia-manusia yang ada di muka bumi. Akhirnya ada seorang yang bernama Nuh yang tidak pernah melakukan hal yang tidak diinginkan Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata kepadanya, Nuh, kamu buatlah perahu yang besar, katanya. Setelah itu, kamu panggil atau bawa hewan, ada yang betina, ada yang jantan. Kata Tuhan seperti itu. Apa yang dilakukan Nuh? Akhirnya Nuh membuat perahu tersebut. Setelah perahu tersebut selesai, Nuh mengajak binatang untuk masuk ke dalam. Ada yang betina, ada yang jantan. Akhirnya mereka masuk ke dalam perahu dan Tuhan menutup pintu itu. Selama 40 hari, 40 malam mereka berada di atas air bah tersebut. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Nuh dan keluarganya yang ada di dalam perahu. Karena apa? Orang yang taat kepada Tuhan sangat disayangi Tuhan. Akhirnya mereka sampai di sebuah bukit. Mereka terdampar di situ. Akhirnya Nuh melepaskan seekor burung. Ketika burung itu tidak kembali, berarti air bah telah surut. Sebagai janji yang dibuat Tuhan kepada Nuh, Tuhan membuat sebuah pelangi. Pelangi tersebut sebagai janji bahwa air yang besar tidak akan pernah lagi datang ke bumi. Demikianlah kisah Nabi Nuh yang bisa kakak ceritakan. Sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu. Siapa di sini yang taat sama mama? Dengar-dengaran sama mama papa? Oh, semua ya, bagus sekali. Kita harus mendengarkan mama, papa. Apapun yang disuruh, kita harus lakukan dengan baik. Itu adalah ciri-ciri anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Oke, kakak akan menyanyikan lagu. Dengerin baik-baik ya, bahasa Batak tentang kisah Nabi Nuh. Sada dua tolu anak misi Noahi, si Sem si Ham si Japet idogo warnai,
Walu donasi dari bagasan perahui, tolu paru main nasadaro inatai. Munggal unggal do parahui, pai masalpu aik nasumari. Sekali lagi ya. Sada dua tolu anak misi noahi, si sem si ham si japet idungku warnai. Walu donasi dari bagasan perahui, tolu paru main nasadado inatai. Munggal unggal do parahui, pai masalpu aik nasumari. Oke, boleh dihafalkan ya bersama mama, papa, kakak, atau adiknya ya, supaya makin pintar menyanyikannya. Walaupun bahasa Batak, kita harus bangga jadi orang Batak. Jadi pelan-pelan kita harus belajar pakai bahasa Batak dari lagu-lagunya. Oke adik-adik, demikian renungan harian Kak Mary hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, ditutup matanya. Tuhan yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajarkan kami supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat akan perintah orang tua dan perintah Tuhan. Tuhan, ajari kami supaya kami boleh menuruti apapun perintah-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renungan kita hari ini. Sampai bertemu di renungan